saya lanjut dulu dengan Pak Hari. Pak, oke lah, artinya bahwa dari kemampuan teknologi Ya. kita bisa memodifikasi cuaca. Yes. Ya, kita bisa memodifikasi cuaca. Yes. Oke, baik. Nah, apakah di Indonesia, Ya. di pemerintahan kita sendiri, ketika ada rapat atau ada upacara Oke. dan sebagainya, mereka menggunakan hal seperti ini atau malah menggunakan pawang hujan? Oke. Terkait dengan program, biasanya teknologi memodifikasi cuaca digunakan. Program apa seperti itu? Biasanya jangkanya jangka panjang. Sebagai contoh, kalau pengisian waduk. Pengisian waduk. Waduk. Dalam waduk itu misalkan di tahun ini diperkirakan ada kemarau panjang. Kemarau panjang. Sedangkan waduknya itu airnya Cuma sedikit. tinggal turun di bawah normalnya untuk persediaan sampai akhir tahun, sampai musim hujan berikutnya. Nah, itu dilakukan teknologi memodifikasi cuaca untuk mengisi waduk supaya persediaan air cukup Iya. untuk listrik, untuk air minum, sama pengairan seperti itu. Iya. Itu dilakukan. Kalau untuk acara-acara singkat, misalnya 17 Agustusan. 17 Agustusan effortnya cukup besar. Itu dimungkinkan. Jadi dimungkinkan waktu beberapa hari yang lalu ada acara di istana, itu posisinya hujan sebetulnya. Itu posisinya hujan, kita treatment jadi hujannya dijatuhkan lebih dulu di daerah yang lain. Sebelum dia menuju ke sana, Yes. awannya dimodifikasi dulu Ya, supaya hujannya di sana, jatuh matangnya duluan. sudah di tempat Ya. lain, sampai di sini sudah tidak ada Ya. awannya. Oh, that's amazing. Itu ya. Jadi itu dimungkinkan. Jadi kalau program panjang yang seperti tadi atau yang sifatnya untuk pemadaman kebakaran hutan. Jadi pada saat ada potensi awan untuk memadamkan hutan tadi, kebakaran hutan, digunakan itu. Jadi selain waterbombing, kita menggunakan TMC, terus dari darat pun juga dilakukan. Itu dimungkinkan semua. Semuanya ya. Oke, artinya memang teknologi ini pun digunakan di Indonesia ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hari. Abang Nanu mau sampai kapan nih jadi pawang hujan? Ya kan saya pelaku seninya, sampai saya terus berkesenian. Karena saya di lapangan terus. Jadi saya minta bantuan ya sama yang atas. Tidak pernah orang lain ingin saya bantu, tapi mereka kalau minta bantuan saya bantu. Betul. Itu aja. Oke, dan ini kayaknya pawang hujan sudah menjadi budaya lah ya. Ya. Oke, kita ke Ariska. Iya, Kak Ariska. Ariska, cita-citanya kalau udah besar mau jadi apa nih? Jadi bu guru. Jadi bu guru, mengikuti ayahnya ya berarti ya, mengikuti ayahnya. Oke. Kalau bapaknya, Pak, jadi Kalau guru? Saya, harapan saya untuk anak-anak saya menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang berguna kepada bangsa dan negara. Oke. Terutama Baik, terima kasih. Terima kasih buat penjelasannya, terima kasih semuanya sudah hadir di Hitam Putih ya. Saya rasa kita memberikan informasi yang cukup menarik. Nah, di sini Anda bisa melihat ada dua sisi ya. Di mana ada sebuah budaya yang dilakukan kebanyakan di masyarakat Indonesia dan ada sebuah sisi ilmiah ya yang bisa diterangkan secara logika gitu ya. Dan ini tidak ada yang kita tidak bisa mengatakan siapa yang benar siapa salah gitu karena dua-duanya memiliki kepercayaan yang berbeda-beda gitu ya. Dan maksud saya kalau Anda bertanya sama saya mungkin akan seperti Pak Hari, saya akan melihat segala sesuatu lewat logika dulu gitu, logikanya. Karena kalau secara logikanya tidak masuk akal, kayaknya harus ada penjelasan secara ilmiah mengapa ini bisa terjadi begitu. But then again, balik lagi, ini kita kembalikan ke masyarakat kita. Karena segala sesuatu mungkin saja bisa terjadi. Ya, mungkin saja ketika kita mengatakan, oh ini nggak mungkin, tapi mungkin saja bisa terjadi dan kita belum sampai sana ilmunya kan biasanya seperti itu kan, bisa saja seperti itu. And we never know, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Jadi saya kembalikan lagi kepada Anda karena ada yang mengatakan kalau kita percaya nggak perlu ada penjelasan.
Kalau kita tidak percaya, mau dijelasin kayak apapun, nggak bisa ditangkap. So, is come back to all of you. Believe it or not. Dari Jessica ini lah.